Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah persamaan diferensial. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang orde 2. Saya Nurul Fadli Usaini selaku moderator, ditepani dengan rekan-rekan saya lainnya, Saudari Nurul Fathana, Saudari Yuni, dan Saudara Ahmad Muzaini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Materi yang pertama yaitu bentuk umum persamaan diferensial order 2. Bentuk umum persamaan diferensial order 2 yaitu Y aksen kuadrat plus P dikali X Y aksen plus GX Y sama dengan RX. PX, GX, dan RX adalah fungsi-fungsi kontinu pada suatu interval. Jika Rx sama dengan 0 disebut homogen. Sebaliknya disebut non-homogen. Pada persamaan diferensial linear order 2 homogen dengan koefisien konstan, maka bentuk umumnya adalah Y aksen kuadrat plus A Y aksen plus BY sama dengan 0. Langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang solusi homogen. Diberikan persamaan diferensial homogen dalam bentuk konstan, yakni Y double aksen plus AY aksen plus BY sama dengan 0. Bentuk umum dari persamaan diferensial tersebut dapat kita tuliskan sebagai Y sama dengan C1Y1 plus C2Y2. Dengan memisalkan Y sama dengan E pangkat Rx, maka persamaan diferensialnya itu menjadi R kuadrat plus AR plus B sama dengan 0. Bentuk persamaan diferensial homogen yang diperoleh sebelumnya yakni R kuadrat plus AR plus B sama dengan 0. Nah, bentuk ini merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat, sehingga nilai R yang diperoleh itu memiliki 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, akaril berbeda di mana R1 tidak sama dengan R2. Solusi yang diperoleh itu ada dua. Solusi yang pertama Y1 sama dengan E pangkat R1X dan Y2 sama dengan E R2X, sehingga bentuk solusi umumnya dapat dinyatakan dengan C1 E pangkat R1X plus C2 E pangkat R2X. Untuk yang kedua itu ada akaril kembar di mana R1 sama dengan R2. Solusi yang diperoleh yakni solusi yang pertama Y1 sama dengan E pangkat Rx, dan solusi yang kedua Y2 sama dengan XE pangkat Rx. Nah, sehingga bentuk solusi umumnya dapat dinyatakan dengan Y sama dengan C1E Rx plus C2 XE Rx. Dan yang terakhir itu ada akar kompleks konjugat di mana R1 sama dengan U plus W1 plus WI dan R2-nya itu U min WI. Solusi yang diperoleh itu ada dua. Yang pertama Y1 sama dengan E pangkat UX cos WX, dan solusi yang kedua sama dengan Y2 sama dengan E pangkat UX sin WX, sehingga bentuk solusi umumnya dapat dinyatakan Y sama dengan E pangkat UX dalam kurung C1 cos WX plus C2 sin WX tutup kurung. Oke, baiklah. Pada slide ini akan membahas tentang aplikasi PDB orde 2 pada rangkaian listrik. Yang pertama ada hukum 2K Airsoft tentang tegangan, yaitu jumlah atau sigma keseluruhan tegangan dalam loop tertutup adalah 0. Kemudian yang kedua ada tegangan pada kapasitor. Sebanding dengan muatan elektrik pada kapasitor adalah Q, yang dirumuskan sebagai VC sama dengan 1/C kali Q. Kemudian yang ketiga ada tegangan pada resistor VR. Sebanding lurus dengan yang melewatinya, yang dirumuskan dengan VR sama dengan I kali R. Kemudian yang keempat ada tegangan pada induktor. Sebanding dengan laju perubahan arus listrik yang mengalir dalam suatu waktu dirumuskan sebagai VL sama dengan L dI per dt. Selanjutnya akan membahas tentang rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai E-volt dengan hukum Kirchhoff didapat persamaan sebagai berikut, yaitu VI ditambah VC sama dengan E. Keterangan VI sama dengan tegangan pada induktor L, yaitu dengan rumus L dI per dt. Kemudian VC sama dengan tegangan pada kapasitor C dengan rumus 1/C integral dari I dt. Dengan
I pada arus sehingga persamaan dapat ditulis L D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 1 per Si kali I sama dengan D per DT kali E. Jika ditanyakan dalam muatan Ki, sehingga persamaan dapat ditulis L D kuadrat Ki per DT kuadrat ditambah 1 per Si kali Ki sama dengan E. Saya Ahmad Mizani akan melanjutkan materi yang disampaikan tadi. Rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri dengan sumber baterai E-volt dengan hukum Kirchhoff didapatkan persamaan VR plus VL plus VC sama dengan E. Dari rumus tersebut VR adalah tegangan pada resistor RI. VL adalah tegangan pada induktor LD1 per DT. Dan VC adalah tegangan pada kapasitor C1 per C integral I DT. Dengan I adalah arus, sehingga persamaan dapat ditulis L D kuadrat I per DT kuadrat plus R D I per DT plus 1 per C I sama dengan D per DT dalam kurung E. Namun, jika yang ditanyakan adalah dalam bentuk muatan Ki, sehingga dapat ditulis L D kuadrat Ki per DT kuadrat plus R D Ki per DT plus 1 per C Ki sama dengan E. Lanjut kita ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu tentukan kuat arus I dalam kurung T rangkaian LC jika L adalah 10 Henry, C sama dengan 0,004 Farad dan E sama dengan 0 volt. Nah, penyelesaiannya yaitu kan diketahui L sama dengan 10, H adalah satuannya Henry, C sama dengan 0,004, E sama dengan 0 volt. Penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumus dulu, rumus yang LC tadi yang sudah dijelaskan di materi. L D kuadrat I per DT kuadrat plus 1 per C I sama dengan 0. Nah, kita masukkan L-nya ke 1 per C, itu LC. Nah, setelah itu LC-nya kita masukkan dengan angka yang tadi. L-nya adalah 10 dan C-nya 0,004. Kita kalikan, jadinya hasilnya 100. Jadi D kuadrat I per DT kuadrat plus 100 I sama dengan 0. Setelah itu R kuadrat plus 25 sama dengan 0. R akan diperoleh R 1,5 sama dengan plus minus 5L. Nah, nanti akan dimasukkan ke rumus ini ya, ke I dalam kurung T sama dengan ini I dalam kurung T nya ya, sama dengan E alpha X dalam kurung C1 cos beta X plus C2 sin beta X. Jadi dimasukkan akan diperoleh I dalam kurung T sama dengan E0 dalam kurung C1
cos 5 plus C2 sin 5. Sekian. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.